Yang namanya 24 tahun itu kan waktu yang cukup lama, sehingga konflik itu tentunya ada dipanggil yang kuasa. Pada saat itu saya harus melaksanakan prajab ya. Ternyata kalau berkehendak lain, anakku yang wong urip itu orang gampang. Ya. Wong urip yang diwai itu orang gampang. Kudu maksudi atau kudu ngati-hati ya, kudu ngati-hati lan waspada. Support by Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Tangguh Indonesia, salam sehat dan bahagia buat semuanya. Jumpa lagi dengan saya di podcast Kawanku SMK Negeri 1 Kemusu Boyolali dalam tema spesial Hari Ibu. Ibu merupakan sosok paling berjasa bagi insan manusia di dunia. Ibu adalah seorang wanita yang hebat, yang mengorbankan jiwa, raga, harta, dan bahkan seluruh hidupnya untuk orang lain, untuk anak-anaknya. Kita bisa hadir dan hidup di dunia ini adalah karena ibu. Ia pun dengan ikhlas merawat dan membesarkan anak-anaknya tanpa pamrih dan mengharap balasan apapun. Namun tak jarang banyak sekali anak yang lupa akan jasa ibunya. Satu hal yang wajib kita tahu, bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Baiklah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan hadirkan sosok wanita yang hebat, Ibu Atik Sumaryati. Beliau adalah seorang ASN, seorang abdi negara sekaligus seorang ibu rumah tangga yang sudah berhasil mendidik putra-putrinya. Kita hadirkan Ibu Atik Sumaryati SPD. Halo Ibu. Halo. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Silakan duduk Ibu. Oke, terima kasih. Sebentar Ibu, karena ini hari spesial, hari Ibu, ada sesuatu buat Ibu. Oke, terima kasih ya. Selamat hari Ibu ya Bu. Iya. Silakan duduk. Mohon maaf Ibu, di podcast ini karena tema kita hari ini adalah peran ibu dalam membentuk karakter anak-anak. Jadi nanti, sorry, I want to know more about your family. Please, never mind. Okay, thank you. Oke Ibu, nanti kita akan ngobrol banyak ya. Mohon maaf nanti saya kulik banyak sekali tentang Ibu. Saya pengen tahu juga keberhasilan Ibu dalam mendidik anak-anak. Baik. Oke, biar agak santai kita ngeteh dulu kali ya. Oke. Ini Ibu. Ya, terima kasih. Silakan dinikmati. Terima kasih Bu. Ayo Bu, diminum dulu Iya. Bu. Biar nggak haus. Oke Bu, ini ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya. Bu Atik ini Iya. menikah tahun berapa Bu? Iya. Saya menikah itu tahun berapa ya? Sudah agak lama sih, itu tahun 1998.
Artinya sampai saat ini sudah 24 tahun ya, Bu, ya. hampir mencapai usia perak ya kalau sekarang Usia perak, perkawinan perak. Iya, betul. Luar biasa ya. Sudah 24 tahun. Iya, alhamdulillah. Ya. Selama 24 tahun ini Iya. ada nggak sih konflik-konflik itu dalam rumah tangga? Ya tentunya ada dong, kalau tidak ada berarti kan kita nggak hidup ya, karena yang namanya 24 tahun itu kan waktu yang cukup lama, sehingga konflik-konflik itu tentunya ada. Cuman kalau konflik-konflik itu kan bisa kita selesaikan dengan baik, karena ada komunikasi antar keluarga, kemudian yang kedua saling terbuka dan jujur, itu kuncinya. Caranya gimana Bu itu menjalin komunikasi antar keluarga sama suami sama anak-anak itu Ya. gimana? Kalau untuk menjalin komunikasi di keluarga kami biasanya kalau sudah sore kita santai, itu kita bisa ngobrol bersama, kita bisa sharing bersama. Artinya kita tukar cerita. Tadi hari ini tadi apa yang kita lakukan itu kita bisa tukar cerita antara bapak, ibu, kemudian anak-anak, itu bisa tukar cerita saling mendengarkan sehingga semua tahu. Artinya kita semua tahu dalam satu hari ini kita mengerjakan apa. Luar biasa, berbagi cerita Iya, begitu ya Bu ya. kita santai-santai saja, nggak usah yang berat-berat, tapi santai, kemudian sambil mendengarkan cerita anak-anak, bapak dan sebagainya, itu kita bisa mengakrabkan kekeluargaan ya. Tuh. Kalau boleh tahu Ya. suami kerja di mana Ibu? Kalau suami saya itu sekarang bekerja sebagai buruh desa ya, artinya perangkat desa. Abdi negara Ya, juga ya. abdi desa, Abdi negara desa. ya Bu ya, abdi desa. Dia artinya pekerja lapangan lah dan bersinggungan dengan masyarakat langsung, secara langsung. Itu yang Sangat iya. sibuk sekali dua-duanya ya. Ya, Suami sibuk, kalau suami dikatakan juga sibuk ya sibuk, karena kita juga harus, kewajiban kita sebagai ASN harus wajib untuk melakukan pekerjaan itu, dan kalau suami saya juga di bidangnya masing-masing. Dan itu nggak gampang ya memanage waktunya gimana Bu? Nah, kalau untuk waktunya ya kita bagi waktu, kita time schedule, artinya kalau nanti pagi kita berangkat, kemudian sama-sama berangkat semuanya, kemudian nanti kalau sore baru kita bisa berkumpul bersama, apa yang kita lakukan bisa kita kerjakan bersama. Kita bagi waktu lah. Jarak tempuh berapa Ibu dari Kalau rumah ke kantor? saya dari rumah sampai di pekerjaan jarak tempuh saya adalah 40 km. 40 Iya, kilo. jadi PP PP 80 Iya. luar biasa, 80 km Iya. setiap hari. Setiap hari. Ya. Untuk presensi Ibu gimana ini? Jarak tempuh Iya, dengan alhamdulillah 80 kilo untuk itu. presensi saya, presensi saya sampai saat ini insya Allah tidak ada yang T. Tidak ada yang Iya, T. karena saya berangkat dari rumah itu jam 5:30, jarak tempuhnya kira-kira 1,4 Waktu nanti. tempuhnya. Iya, nanti kalau pas rame ya 1,5 jam. 1,5 jam Iya. setiap hari. Setiap hari. Luar biasa ya Allah. Itu gimana jaga fisiknya itu Bu? Kalau untuk menjaga fisik ya tiap pagi itu saya hanya minum yang air putih dicampur lemon dan madu. Itu tiap hari. Dengan sarapan pagi. Iya, saya nggak pernah sarapan karena jarak tempuhnya jauh, sehingga saya hanya minum itu saja sama susu Tanpa sarapan. tanpa sarapan. Ya. Ibu putranya Ya. berapa? Anak saya dua, Dua. satu laki-laki dan satu perempuan. Satu laki-laki, Iya. satu perempuan. Iya. Dua saja. Iya, itu kan Kenapa programnya itu? pemerintah keluarga Berencana. berencana. Oke, sip. Kebetulan alhamdulillah sudah laki-laki dan perempuan. Sudah lengkap ya, Bu? Iya. Ini yang besar usianya berapa Bu? Kalau yang besar usianya 23. 23 tahun. Iya, 23 tahun. Kemudian kalau yang kecil, putri saya usianya 15 tahun. 15 tahun. Iya. 23 tahun itu sudah bagaimana, sudah mandiri, sudah bekerja atau bagaimana? Untuk anak saya yang laki-laki alhamdulillah saat ini sudah bekerja, ya, sudah bekerja.
karena kemarin itu anak saya hanya ambilnya di 3 bukan S1 ya. Kalau yang sekarang kan S1 kan, Iya. kan S1 kan Di sampai saat 3 ini belum di mana kerja? Kalau kemarin D3-nya adalah di STAN. Stan. Ya. Wow, luar biasa. Mau Alhamdulillah. masuk ke stan aja udah sulit ya. Ya. Tapi putra ibu berhasil. Terus sekarang gimana? Kalau sekarang anak sudah bekerja dan Sudah penempatan, alhamdulillah penempatan di Jakarta. Menjadi ASN Jadi juga berarti. artinya sekarang alhamdulillah sudah mandiri. Sudah ya. mandiri. Jadi tinggal satu anak yang harus perlu bimbingan, dan walaupun kalau sudah bekerja kita juga harus perlu bimbingan pengawasan Iya. karena itu masih merupakan tanggung jawab karena belum berkeluarga. Keluarga. Yang kecil nih kelas berapa? Yang kecil kelas SMA kelas 1. Kelas 1. Iya. Putra ibu yang pertama sudah berhasil Iya, mandiri. alhamdulillah. Itu tentu berkat jerih payah ibu ya. Gimana caranya ya membagi waktu dengan kesibukan ibu yang begitu tinggi dan ibu bisa menghandle keluarga itu sukses semuanya, itu gimana caranya? Anak-anak juga bagus, bisa belajar dengan bagus tentunya karena bisa menembus masuk STAN, itu gimana caranya Bu? Ya, itu kalau untuk menghandle waktu itu karena kewajiban saya sebagai orang tua. Artinya walaupun selelah apapun setelah pulang bekerja, ya saya sempatkan waktu untuk bisa belajar atau bisa menemani anak-anak untuk belajar. Walaupun hanya sebentar, tapi kita akan belajar bersama sehingga anak-anak tahu dan paham bagaimana belajar yang baik, atau ibunya juga mendampingi mereka untuk belajar. Artinya Masih tetap bisa mendampingi belajar di ya, rumah. kita usahakan selelah apapun, walaupun hanya sebentar lah, kita harus berusaha untuk bisa mendampingi anak untuk belajar, biar anak semangat untuk belajar kalau ada orang tuanya atau ibunya yang menemani gitu. Ya semangat ya Bu ya. Iya. Sudah terbukti putranya sudah berhasil. Ya, itu kan hanya kita juga hanya berusaha, kemudian kita Tuhan yang menentukan. Artinya kita berusaha saja gitu ya. Oke. Ini dibalik apa pencapaian ibu selama Iya. ini, ada nggak sih sosok yang membuat ibu terinspirasi begitu sehingga ibu bisa menjalani semuanya ini, menjadi seorang ASN, menjadi seorang istri, ibu rumah tangga, bisa berhasil mendidik anak-anak itu? Ada nggak sosok yang ibu jadikan inspirasi gitu ya? Tentunya ada yang menjadi inspirasi saya ataupun yang mendorong saya menjadi sekarang ini berhasil, artinya ya bisa mandiri, itu adalah ibu saya. Ibu? Iya. Ibunda? Iya, ibunda saya. Cuman untuk saat ini ibunda saya sudah dipanggil yang kuasa, sehingga tidak bisa untuk menikmati ataupun tidak bisa melihat anaknya sudah bisa mandiri. Karena dari beliau lah saya bisa mandiri semacam ini, atau bisa menjadi orang, atau bisa mendidik anak saya, kemudian bisa menjadi ASN, ini berkat beliau yang sudah tiada. Tahun berapa itu Bu? Ibu saya meninggal itu tahun 2015 pas atau saat saya jadi ASN. Jadi pas saya jadi ASN, dia akan jadi ASN. Pada saat itu saya harus melaksanakan prajab ya. Ternyata kalau berkehendak lain ibu saya meninggal, ya sudah. Artinya Berarti ibu iya. meninggal saat melaksanakan prajab. Iya, saya melaksanakan prajab, jadi saya nggak bisa untuk hanya diberi waktu 1 jam atau diberi waktu 1 kali pertemuan saja, dan jam 3 sudah saya harus kembali lagi. Ya, dan itu merupakan satu bentuk ujian dan cobaan saya yang mungkin saat ini bisa lebih sukses. Ya, Bu. Tapi Iya. saya yakin ibunda pasti akan bangga sekali Iya. di sana melihat pendidikan sudah berhasil. Ibunda berapa putra putrinya? Ibunda saya putra putrinya ya 2 orang, saya dan adik saya. Adik. Iya. Adiknya bagaimana Ibu? Adik saya kebetulan saat ini juga menjadi satu ASN, yaitu di Hulu SD. Oh, mengajar juga. Iya. Luar biasa. Jadi kami walaupun kemarin itu kami hanya dari keluarga yang biasa saja, artinya kami tidak dari keluarga yang mampu, yang bisa
menikmati fasilitas yang bagus untuk belajar dan sebagainya, tapi kami berusaha untuk bisa belajar dengan baik sehingga menjadi orang yang bisa sukses. Itu aja. Senang sekali ya, Ya, dua alhamdulillah. bersaudara dan dua-duanya sudah bersaudara. berhasil. Pasti Pasti Bunda akan bangga semuanya. sekali di sana ya. Ya, cuman sayangnya ibu dan bapak saya sudah tidak bisa menikmati keberhasilan kami karena dua-duanya sudah tidak ada. Ya. Ada sesuatu yang istimewa, Ya. yang berkesan dari ibunda barangkali saat dulu masih bersama dengan ibu, ada nggak? Iya, ada satu nasihat yang ibunda saya masih ingat sampai saat ini ya, karena ibu saya itu adalah orang Jawa, gitu, orang Jawa, sehingga nasihat yang diberikan itu juga tentunya menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Iya, nanti Boleh tahu itu Bu, ya nanti nasihatnya biar seperti apa? ibu bisa menerjemahkan dari bahasa Jawanya itu ke dalam bahasa Indonesia. Oke, Bu. Kalau ingatnya itu gini, kalau jadi anakku yen wong urip itu orang gampang ya. Wong urip yang diwae itu orang gampang, kudu maksudi atau kudu ngati-hati ya, kudu ngati-hati lan waspada. Terus ingatnya anak-anakku kabeh yen kowe golek pangan, ojo golek pangan sing barang haram ya. Artinya kudu golek barang sing halal ben uripmu barokah lan sukses. Itu yang nasihat yang masih selama ini masih teringat terus yang insya Allah nanti sampai kapanpun akan saya jaga, akan saya laksanakan, biar yang namanya petuah orang tua itu kan mesti mengandung hal-hal yang baik gitu. Oke, luar biasa. Dari sebuah petuah mampu mengantarkan ibu, adik ibu dan semuanya menjadi orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Suatu petuah yang sangat mendalam sekali yang bisa menjadi tuntunan bagi kita dalam hidup. Iya. Oke Ibu Admi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol di podcast SMK Negeri 1 Kemusu. Sebelum Ibu beranjak dari sini, bolehkah kami minta satu petuah yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi ibu-ibu muda di seluruh tanah air? Bisa, oke Bu? Kami siapkan. Iya Bu, bisa dituliskan di sini. Saya menuliskan di sini. Iya. Iya, oke. Ini Bu. Oh, luar biasa. Pemirsa, ini satu nasihat yang sangat bermakna bagi kita semua dan menjadi inspirasi bagi kita ibu tangguh Indonesia, bahwa keluarga itu tak ternilai. Waktu kita adalah emas dan kesehatan kita adalah kekayaan. Terima kasih banyak Ibu Ati atas waktunya dan semoga apa yang penjenengan sampaikan di sini menjadi inspirasi bagi semuanya. Terima kasih Ibu. Ya, sama. Pemirsa, begitu besar jasa ibu terhadap apapun pencapaian semua tidak dari doa. Mari kita buat bunda kita tersenyum sepanjang petuah dari ibunda Ibu Ati Sumaryati. Ibu Ati sangat bermakna bagi kita semua. Nengen di papa, bang uri tan sah ngat ya. Yen urip mulya, ojo nganti kumarang sapa wae. Anak-anakku kabeh, padha ngati-ati oleh golek pangan. Oleh ojo nganti kowe mangan parang supaya barokah.
dunia. Kurang lebih pepatah tersebut artinya adalah di mana saja kita harus selalu waspada, berhati-hati baik kepada semua. Dan di saat kita hidup, janganlah menjadi orang yang sombong. Dan di saat kita mencari rezeki, kita harus supaya mencari rezeki diridhoi oleh Allah, agar barokah di dunia dan akhirat. Pemirsa semuanya, demikian podcast spesial hari ini pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.